Selamat siang, pada part ketiga ini saya akan menjelaskan tentang metode uji fluoroskopi. Untuk yang pertama-tama, fluoroskopi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fluoro RF atau konvensional. Di fluoro RF ini mempunyai daya listrik satu generator untuk satu atau dua tabung. Panel kendali mode R dan F terpisah. Mode R dilakukan di sela proses fluoro untuk perekaman radiografik beberapa area citra organ sekaligus dalam satu eksposi. Satu eksposi itu satu kali tindakan. Opsi fluoro terbatas umumnya tidak memiliki dosis tinggi dan opsi zoom juga terbatas dengan kualitas yang terbatas juga sehingga dosisnya juga terbatas. Biasanya tidak digunakan untuk tindakan melainkan hanya untuk diagnostik saja. Lalu yang kedua ada fluoro C-arm mobile. Mempunyai daya listrik satu generator untuk satu tabung mode R dan F dalam satu panel tetapi tombolnya terpisah. Terbagi atas opsi pulsa dan opsi dosis. Opsi dosisnya ada 3, yang pertama rendah, normal, dan tinggi. Opsi zoomnya terbatas. Maka makin kecil organ target, maka target resolusinya juga semakin baik. Tetapi dosisnya juga semakin tinggi. Dalam kondisi khusus dapat dipindahkan untuk menggantikan fungsi pesawat RF konvensional. Yang ketiga ada fluoro C-arm stasioner. Daya listrik satu generator untuk satu tabung atau dua tabung dengan reseptor FPD. Biasanya digunakan untuk diagnostik dan tindakan terhadap pembuluh darah dan saraf. Biasanya terbagi atas opsi pulsa dan opsi dosis rendah. Opsi dosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rendah, normal, dan tinggi. Opsi zoom banyak. Target resolusi kontras sangat baik, namun dosis juga lebih tinggi, gitu. Lalu langsung ke intinya, uji fluoroskopi ini terdiri dari apa aja? Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada uji teknis. Registrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data administrasi, yang kedua data pesawat. Lalu untuk uji teknis ada 5. Yang pertama ada kolimasi, generator dan tabung, housing, dosis pasien, kualitas citra. Oke. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan secara per poin, yaitu yang pertama ada registrasi. Registrasi dulu, tentang administrasi. Administrasi ini apa? Administrasi adalah berupa cek kesesuaian perpanjangan dan kesesuaian identitas generator dan tabung. Lalu untuk yang kedua, pada data pesawat, itu berupa cek manual teknis tahun produksi, rating tabung, dimensi reseptor. Selain itu juga cek fisik pesawat apakah ada kerusakan kondisi di bagian monitor display, di bagian tabungnya, atau dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada uji teknis. Uji teknis ini terdiri dari persiapan dan perencanaan. Persiapannya meliputi persiapan alat, cek kelengkapan proteksi, perhatiin posisi alat uji, dan kemungkinan pergerakannya. Lalu, pada yang nomor 2, pada perencanaannya meliputi cek panel kendali manual, geometri kolimasi, variasi pulsa, variasi target organ. Selain itu juga ada cek kekuatan reseptor bila ditaruh si phantomnya tadi. Yang pertama ada uji kolimasi. Uji kolimasi ini mempunyai tujuan agar berkas tidak melebihi area permukaan, memastikan posisi titik pusat citra di monitor sesuai dengan pusat, memastikan kolimasi berkas sinar X ini otomatis menyesuaikan area input untuk semua setting ukuran dan semua jarak fokus ke detektor. Lalu ada parameter di uji kolimasi dan uji kesesuaian titik pusat. Kesesuaian berkas terhadap reseptor, nilai lulus uji maksimum itu lebih kecil daripada 1,5% SID gitu. Lalu uji kesesuaian titik pusat 2 dengan monitor, nilai lolos uji maksimum itu kurang dari 1% SID. Berikut adalah uji generator tabung yang meliputi uji akurasi, uji reproduksibilitas, uji linearitas, dan uji HVL. Untuk nilai lulus uji akurasi maksimum kurang dari 10%. Lalu untuk nilai lolos uji reproduksibilitas, CV-nya itu harus kurang dari 0,05. Nilai lolos uji linearitas tidak ada perubahan, CL-nya itu kurang dari 0,1.
Lalu nilai uji HVL tidak ada perubahan pada 70 kV itu kurang dari 2,1 mm AI. Lalu pada 80 kV kurang dari 2,3 mm AI. Lalu yang ketiga itu ada, yang keempat ada uji dosis pasien yang meliputi laju dosis tipikal pasien, laju dosis maksimum di udara, dan laju dosis input reseptor. Lalu nilai lolos ujinya pada mode normal kurang dari 17 mg per menit. Lalu nilai lolos uji menjadi mode normal kurang dari 50 mg per menit, terus mode high dose-nya kurang dari 100 menit. Gitu. Lalu pada nilai laju dosis input reseptor nomor 2 atau FPD, jika diameter itu lebih besar daripada 11 cm tapi kurang dari 14 cm, maka kurang dari 120 mg per menit. Jika diameternya lebih besar dari 14 cm tetapi lebih kecil dari 23 cm, maka dosis inputnya kurang dari 90 mg per menit. Jika diameter lebih besar daripada 23 cm, maka diameter inputnya harus 60 mg per menit. Yang terakhir itu ada dosis uji kualitas citra. Uji kualitas citra yang terbentuk pada monitor. Uji kualitas citra itu yang pertama distorsi bentuk jaring. Nilai distorsi berbentuk jaring. Nilai lolos ujinya terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua ada ambang kontras rendah. Nilai lolos ujinya itu tidak ada perubahan pada kontras kurang dari 5% untuk lingkaran diameter sama dengan 1 cm. Ambang diameter kontras rendah, metode yang digunakan bergantung pada objek citra yang digunakan. Nilai lolos uji tidak ada perubahan lingkaran kurang dari 1 mm untuk kontras 10%. Ambang kontras tinggi, metode yang digunakan bergantung pada objek citra yang digunakan. Nilai lolos uji menjadi diameter jika lebih besar dari 1, lpm diameter maka kurang dari 14 cm. Jika lebih dari 1,25 lpm diameter 15 sampai 18 cm. Jika 1 lpm maka diameter 20 sampai 24. Jika 0,9 maka diameter 25 sampai 29. Jika 0,8 lpm lebih besar daripada 0,8 lpm maka diameter 30 sampai 35. Jika 0,7 lpm maka diameter 36 sampai 40 cm. Tadi adalah penjelasan mengenai metode uji fluoroskopi. Terima kasih, selamat siang.